Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pemrograman berbasis objek. Nanti untuk rekan-rekan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa via komentar ataupun bisa menghubungi saya dari menggunakan Instagram Akademi Belajar, Twitter Akademi Belajar, ataupun Facebook page Akademi Belajar. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai operator pada bahasa Java. Setelah kemarin kita berkenalan dengan editor NetBeans, nah hari ini kita akan lanjut mempelajari operator pada bahasa Java. Silakan dibuka NetBeans-nya. Ketika kita sudah membuka NetBeans-nya, di sebelah kiri rekan-rekan semua ya, di tampilan editor NetBeans rekan-rekan semua sebenarnya sudah ada file project yang sebelumnya pernah rekan-rekan buat. Di sini yang di video pertama belajar Java mengenai latihan pertama ini masih ada. Nah, rekan-rekan tidak perlu lagi membuka file dan sebagainya. Kalau seandainya mau melihat yang kemarin tinggal diklik, ada di sebelah sini akan muncul. Nah, ini adalah yang kemarin kita kerjakan sebenarnya. Tapi kalau enggak kita bisa close, ini juga kita bisa close saja jendelanya. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan operator pada bahasa Java. Di sini ada yang namanya operator aritmatika, sebenarnya hampir sama seperti di pemrograman lainnya, selalu ada yang namanya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, ataupun modulus atau yang biasa disebut sisa pembagian. Ada juga lembar kerjanya, kita tinggal buat di bagian source package ya, klik kanan saja, new, kita gunakan Java class, tinggal diklik, namanya misalkan sekarang adalah operator. Saya akan menggabungkan semua perintah biar menjadi satu, dan nanti rekan-rekan tinggal mempelajarinya. Kalau mau satu-satu juga silakan. Kalau ini saya langsung semuanya operator. Lalu berikutnya source package-nya ya ini, kita tidak membuat package dan sebagainya, jadi nanti umum saja. Bisa juga kalau seandainya rekan-rekan mau buat misalkan tiap ada folder lagi, yaitu pertemuan 1, pertemuan 2 dan seterusnya, itu bebas, terserah rekan-rekan semua. Oke, saya langsung finish saja. Nah, di bagian sini sudah terbentuk operator Java kurang lebih seperti ini. Oh ya, kita tidak perlu membuat project baru lagi, jadi saya langsung dari project yang seperti ini. Kalau seandainya misalkan ini saya hapus dulu, misalkan kondisinya adalah tidak ada. Nah, kalau tidak ada, di sebelah kiri kalian kemungkinan belum ada memang, maka kalian bisa file new project. Tapi kalau sudah ada, kita bisa pakai yang lama ya. Misalkan saya buka file open project, ini juga bisa kita lakukan. Tinggal nanti kita cari di mana project yang kemarin kita simpan. Nah, ini udah langsung kebuka yang terakhir, yaitu belajar Java seperti ini ya. Jadi bisa seperti itu langkah-langkahnya. Saya ulang kembali tentang operator. Oke, di perintah ini sebenarnya yang sama dengan yang kemarin, hanya bedanya kita masih belum berkenalan dengan variabel-variabel lainnya. Jadi nanti kita akan mencoba menggabungkan perintah-perintah yang sudah ada ya. Yang perlu kita gunakan seperti biasa adalah public static void main string sebagai perintah keluarannya. Nah, kita balik lagi ke slide ataupun modul juga, sebenarnya kedua-duanya ini yang akan kita pelajari, tapi tentunya saya akan langsung saya gabungkan penjumlahan, pengurangan dan sebagainya supaya lebih jelas. Lalu berikutnya kita lihat di sini, kita akan coba pengurangan, penjumlahan dan sebagainya dengan inisial variabel I dan J
ya, seperti yang ada di sini 9 dan 4 atau dimodifikasi terserah. Nanti akan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga modulus. Maka tentunya akan lebih enak jika nilai yang pertama itu lebih besar dari nilai yang kedua, karena nanti akan ada pengurangan supaya tidak menghasilkan nilai minus dan sebagainya. Lalu juga mungkin kalau di sini 9 dan 4 saya pakai angka yang kecil saja, misalkan 2 dengan 5, misalkan 5 dengan 2 ya. Kita akan coba, saya copy aja atau kita ketik juga bisa si public static void main string arts-nya. Kalau rekan-rekan nanti lupa bisa menggunakan yang pernah kita pelajari, yaitu kalau masih ingat ctrl spasi ya, public static void main. Nah, ini sudah ada ya artnya. Kita tinggal tulis di sini adalah deklarasi ya, saya tidak tuliskan, nanti bisa rekan-rekan lihat sebenarnya di sini ada komentar deklarasi dan inisiasi variabel seperti yang ada di sini. Nah, ini bisa juga digunakan. Atau saya langsung tulis saja I dengan C, boleh tidak dengan yang lain, boleh, misalkan A dan B misalkan. Nah, kita tuliskan tipe datanya dulu. Kalau di modul sebenarnya menuliskannya adalah I, integer I sama dengan 9, integer J sama dengan 4. Bisa juga rekan-rekan menggunakan misalkan integer ya, A dan B, lalu A sama dengan 5, ini juga bisa seperti ini, B sama dengan 2, ini juga bisa seperti ini ya. Artinya dideklarasikan A dan B ini bertipe integer, lalu A sama dengan 5, B sama dengan 2. Ini juga bisa model seperti ini atau seperti yang ada di modul. Terserah rekan-rekan mau memodifikasi seperti apa. Yang pasti saya hanya memberikan alternatif yang bisa rekan-rekan lakukan di pemrograman Java. Berikutnya adalah kita akan mencoba misalkan di sini pertama menampilkan variabelnya dulu, nilai awalnya dulu. Nah, kita langsung saja, misalkan saya langsung singkat-singkat saja. Misalkan kita pakai sistem tick Ctrl V sistem println. Nah, seperti ini langsung saya tinggal tulis nilai A sama dengan, nah, seperti ini kurang lebih. Lalu untuk berikutnya sistem println, saya tinggal tulis nilai B sama dengan ketik plus B. Nah, kurang lebih seperti ini. Maksud dari perintah ini adalah nilai A ini nanti istilahnya labelnya, sementara ini adalah value-nya. Ya, ini adalah value-nya plus A plus B. Nah, berikutnya kita akan coba misalkan memodifikasi perhitungan ya, baik penjumlahan, pengurangan dan sebagainya. Saya akan coba misalkan kita lihat di sini ada penjumlahan, saya langsung saja ya, tidak menuliskan kalimat penjumlahan pengurangannya, tapi langsung perintahnya apa yang akan dilakukan. Nah, rekan-rekan sebenarnya bisa menuliskan misalkan ya, menambahkan variabel C sebagai hasil, nanti ada A dikurang B dan sebagainya ya, tapi saya akan coba contohkan dulu. Yang pertama sistem, maaf supaya cepat saja, sistem sistem println ya, jumlah, atau saya tulisnya adalah A plus B ya,
sama dengan spasi ini pengaruh untuk memberikan jarak, tinggal pakai dalam kurung ya, A plus B, di sininya plus, jadi nanti nilainya adalah plus ini untuk memberikan nilainya apa, nilai A plus B ini diberikan nilai dari A ditambah B. Berikutnya saya tidak perlu lama-lama, sebenarnya kita bisa memanfaatkan perintah copy paste, CTRL-C atau klik kanan di blok ya, copy CTRL-C lalu paste ya, seperti ini di bawahnya, lalu paste atau CTRL-V. Hanya jangan lupa ya, copy paste hanya untuk orang-orang yang pintar. Sekali lagi butuh ketelitian tingkat tinggi karena di bagian bawahnya adalah pengurangan. Nah, di sini harus kita kurangi, jangan sampai semuanya malah jumlah. Saya tinggal paste lagi. Berikutnya adalah perkalian bintang ya, perkalian bintang. Lalu berikutnya lagi adalah pembagian dan berikutnya lagi adalah modulus, yaitu pakainya persen. Oke, kurang lebih seperti ini. Sudah tidak ada yang salah. Saya save, lalu kita jalankan. Untuk menjalankannya, karena ini sudah ada dua, kita tidak bisa main langsung klik yang ada di sini, tapi kita klik saja di bagian listingnya ini, klik kanan, run file, atau bisa juga klik di bagian yang mana yang kita jalankan, misalkan operator, klik kanan lalu run file. Kita akan lihat apa yang akan ditampilkan. Nah, bentuknya seperti ini. Tampilannya adalah A plus B 7. Karena saya tidak menampilkan nilainya dulu ya, ada nilai A 5, nilai B 2. Kita lihat A plus B 5 tambah 2 7, 5 kurang B 2 3, 5 kali 2 10, 5 bagi B sama dengan 2, 5 modulus B ya sisanya 1. Nah, ini sudah benar ya. Saya akan modifikasi. Misalkan tadi saya bilang ini adalah contoh ya, penjumlahan pengurangan kurang lebih seperti ini. Nah, bisa pakai bentuk variabel kayak gini atau yang ada di modul atau slide seperti di sini, dia mendeklarasikan satu-satu atau mempersingkat langsung juga silahkan, langsung A sama B, A kurang sama dengan 5, B kurang 2, atau rekan-rekan hasilnya itu adalah ada yang 5 dibagi 2 hanya 2, harusnya kan 2,5. Nah, semuanya integer. Maka kita bisa pakai sebenarnya kalau mau, ketika ada perintah pembagian bisa pakai yang namanya double. Itu data double seperti ini. Saya jalankan, klik kanan di sini misalkan run file, maka kurang lebih seperti ini. Dia akan menyediakan desimal di belakang komanya. Ketika A dibagi B 2,5. Seperti ini bentuknya. Kalau mau lebih rapi lagi bisa kita pisah ya. Maka tadi yang saya bilang, kita siapkan satu buah tipe data yaitu double ya, untuk bilangan plus min kali bagi modulus. Maka di sini plus adalah A plus B, cuman di sini sebenarnya plus minus kali dan kali ini adalah integer ya. Lalu modulus ini juga adalah integer karena bilangannya bulat, hasilnya selalu sementara bagi double. Plus A plus B min sama dengan A dikurang B, terus kali sama dengan A
kali B, lalu di sini bagi sama dengan A dibagi B, lalu di sini out sama dengan A persen B, seperti ini. Lalu di bagian bawahnya pemanggilannya tentu akan berbeda. Kita tidak lagi manggil menggunakan seperti ini, saya tinggal panggil plus. Nah, seperti ini. Yang bawah min. Berikutnya kali. Yang berikutnya bagi. Terakhir modulus, mod. Seperti ini. Jika saya jalankan, klik kanan, run file, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nilai A sama dengan 5, nilai B sama dengan 2, nilai A plus B sama dengan 7, A dikurang B 3, A kali B 10, A dikurang B 2, A dibagi B sama dengan 1. Nah, di sini kenapa nilai B baginya ternyata tidak 2,5. Nah, kenapa? Karena di sini bilangannya adalah integer, ini integer. Ya. Jadi ketika kita mau menghasilkan sebuah nilai yang membaca dia desimal secara menyeluruh, maka variabelnya harusnya semuanya dibuat double. Ya, ini yang perlu rekan-rekan cermati, karena pemilihan tipe data yang salah bisa menyebabkan hasil yang ditampilkan keliru. Tidak salah tapi keliru. Seperti sini 5 dibagi 2 ternyata 2. Kenapa? Padahal di sini saya sudah tuliskan double-nya adalah bagi. Ya, double-nya adalah bagi. Tapi ternyata masih bilangan bulat. Karena tadi kalau mau semuanya menggunakan double, misalkan seperti ini, kita edit double. Ketika saya benarkan lagi run, nah, maka dia sudah benar hasilnya. Oke, itu materi kita untuk pengenalan operator aritmatika yang pertama. Nanti kita akan lanjut ke operator aritmatika berikutnya. Sampai sini semoga rekan-rekan memahami perintah-perintah penentuan variabel. Sekali lagi ini variabel tipe datanya masih kita tentukan sendiri, belum ada perintah inputan. Makanya di sini hanya sistem out println. Oke. Kita akan lanjut ke video yang berikutnya. Ke penjelasan yang berikutnya berkenaan dengan masih dengan operator dan logik-logik yang lainnya.